Pagi ini saat kita memuji Tuhan, ada sebuah tema pujian yang berjudul tidak menjadikan kudus. Artinya orang yang tidak tahir akan mencemarkan perkiraan Allah. Karena itulah, perkiraan Allah di tengah-tengah umat Israel. Maka setiap tahunnya umat Israel harus sekali melakukan pendamaian bagi umat Israel. Yaitu pada hari pendamaian setiap tahun, harus dilakukan pendamaian bagi umat Israel. Melakukan pendamaian bagi umat Israel. Dan juga melakukan pendamaian bagi kaum Lewi. Karena perkiraan Allah itu kudus. Baik umat Israel maupun kaum Lewi semuanya najis. Maka orang-orang yang najis ini akan membuat perkiraan itu menjadi najis pula bila berada di tengah mereka. Sehingga Allah memerintahkan untuk melakukan pendamaian bagi perkiraan Allah yang kudus itu. Dan ketika melakukan pendamaian, ternyata harus menggunakan seekor lembu jantan dan seekor kambing jantan. Lalu darahnya dipercikan ke atas tutup pendamaian, mercy seat. Mengapa darah harus dipercikan di atas tutup pendamaian? Ini berarti dosa umat Israel ditebus dengan darah lembu jantan dan kambing jantan tersebut. Lalu mengapa darah itu dipercikan tepat di atas tutup pendamaian? Di atas tutup pendamaian itu adalah Allah. yang melambangkan kehadiran Allah. Tepat di antara dua malaikat kerubim di atas tutup pendamaian. Melambangkan Allah. Ketika umat Israel berdosa. Sika lembu dan sika kambing jantan digunakan untuk menebus dosa Israel. Sehingga darah itu dipersembahkan kepada Allah. Maka Allah mengampuni dosa umat Israel karena hal ini. Kemudian, saudara Siper setelah merenungkannya, memahami suatu misteri kebenaran. Ternyata di atas tutup pendamaian ada sumber air hidup. Tentu saja, sumber air hidup yang sejati adalah Allah dan Tuhan. Yang dilambangkan berada di atas tutup pendamaian. Dan juga merupakan sumber air hidup yang menghapus dosa manusia. Yaitu Roh Kudus dan Roh Tuhan. Karena itulah, kita bertanya, dari manakah Roh Kudus dan Roh Tuhan berasal? Mereka keluar dari tahta Allah dan Tuhan. Namun kita menemukan bahwa setelah perjanjian dibuat, dua loh batu perjanjian di dalam tabut itulah Roh Kudus dan Roh Tuhan. Roh Kudus dan Roh Tuhan pastilah kudus. Siapa pun yang najis Tidak dapat mencemarkannya. tidak dapat mencemarkan roh Allah dan roh Tuhan. Dengan demikian, saudara Siper semakin lama semakin memahaminya. Saudara Siper adalah imam besar. Artinya, hati saudara Siper bagaikan tabut perjanjian itu sendiri. Dan di dalam hatinya terdapat dua loh batu perjanjian. Yaitu roh Bapa dan roh Anak. Yaitu sumber air hidup. Karena itulah, Bapa berkata, saudara Sifiar adalah imam besar yang memberi kehidupan. Artinya perkataan saudara Siper mampu menyucikan saudara-saudari. Seringkali kita melihat saudara Siper diserang oleh berbagai fitnahan. Berbagai macam. Meskipun sempat merasa kecewa. Namun ada suatu misteri yang membuat saudara Siper tetap gigih memberitakan kebenaran. Dan semakin ia memberitakan, jika karena iman saudara Siper, anak-anak yang mendengar akan menjadi suci. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang lahir secara jasmani? Apakah mereka juga akan menjadi suci? Pasti akan menjadi suci, yaitu anak-anak yang lahir secara jasmani. Mereka disucikan oleh perkataan yang keluar dari mulut imam besar. Perkataan-perkataan ini, dari siapakah asalnya? Adalah perkataan Roh Kudus dan Roh Tuhan. Perkataan roh Kudus dan roh Tuhan bagaikan sumber air hidup. Seperti aliran air kehidupan yang mengalir kemana saja. Di situ pasti ada kehidupan. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, di mana roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan. Artinya, sesungguhnya, mereka yang diterima oleh Allah dan Anak Kristus, yaitu saudara Siper, mulai sekarang ini, sampai masa depan, perkataannya akan mengandung kehidupan, dan membersihkan dosa banyak orang. Karena, kita telah memahaminya, ternyata dua lempeng batu itu adalah 2-0. Kedua orang itu tinggal di dalam tabut perjanjian. Maka saudara Sibedi bagaikan perjanjian itu sendiri. Allah membuat perjanjian sebagai Allah Israel. Tuhan yang mengadakan perjanjian adalah Tuhan atas Israel. Bapa Israel. Dengan demikian, di dalam Israel hadir Allah dan Tuhan. Firman-Nya adalah kudus. Karena itulah saudara Sibedi sangat percaya. Terus-menerus memberitakan kebenaran. Bertahun-tahun kemudian, segala bangsa dan generasi sepanjang zaman dipanggil melalui firman yang keluar dari Roh Kudus. Yaitu mereka dikuduskan melalui iman. Supaya kemuliaan diberikan kepada Bapa Surgawi dan Tuhan.